Take it to a moment where the fields are painted gold and the trees are filled with Definition of explanation text. Explanation is a text which tells process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Eksplanasi adalah teks yang menceritakan proses-proses yang berkaitan dengan pembentukan fenomena alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Teks eksplanasi dapat diartikan sebagai penjelasan atau menjelaskan. Untuk itu, explanation text merupakan teks untuk memberikan sebuah penjelasan secara jelas. Tujuan explanation text adalah untuk memberitahu pembaca tentang bagaimana sesuatu bekerja atau mengapa sesuatu terjadi. Structure of explanation text. An explanation text consists of 1. Introduction, 2. Explanation, and 3. Closing. 1. Introduction, memory, general statement, and description of the topic. 2. Explanation is a requirement of event. And 3. Closing or conclusion. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, introduction atau pengantar, yang dimana berisi general statement, pernyataan umum, juga description of the topic, yaitu deskripsi topik. Nah, biasanya introduction ini berisi di awal paragraf. Kemudian yang kedua yaitu eksplanasi atau penjelasan, di mana paragraf selanjutnya menjelaskan urutan kejadian. Yang ketiga yaitu closing atau penutup, yang dimana berisi kesimpulan dari bagaimana urutan-urutan kejadian tersebut terjadi. Linguistic characteristic. Language feature of explanation text. There are 5. 1. Use passive voice or present. 2. Use causal conjunction and time. 3. There are scientific and time. 4. Use material and rational verb. And 5. Information. Jadi ciri kebahasaan dalam teks eksplanasi itu ada 5. Yang pertama biasanya menggunakan kalimat pasif. Jadi adanya subjek, to be, are atau is, dan verb 3. Contoh kalimatnya, the light is rayed to be some wave night of light, yang artinya cahaya disinarkan menjadi beberapa panjang gelombang cahaya. Yang menjadi subjek di sini adalah light atau cahaya. Yang menjadi to be ada kata is, dan yang menjadi verb 3-nya adalah rayed. Rayed verb satunya adalah ray yang artinya sinar, dan is rayed itu artinya disinarkan. Yang kedua adanya biasanya menggunakan causal konjungsi dan waktu. Causal konjungsi atau konjungsi kausal ada artinya konjungsi atau kata hubung yang menyatakan sebab atau akibat. Dan yang ketiga biasanya ada istilah ilmiah. Yang keempat menggunakan kata kerja, material, dan rasional. Dan yang kelima bersifat informatif. How rainbow is formed. Bagaimana pelangi terbentuk? Rainbow is one of optic phenomena that happen in the atmosphere of the earth naturally. Pelangi merupakan salah satu fenomena optik yang terjadi di atmosfer bumi secara alami. We can see it at mountain range, or when it is cloudy, or when it is raining and rising of sun. We can see it perfectly if it is seen by standing in the high place. Kita bisa melihatnya di pegunungan atau saat mendung atau saat hujan dan matahari terbit. Kita bisa melihatnya dengan sempurna jika dilihat dengan berdiri di tempat yang tinggi. It is real that rainbow is a circle from not like parabola from. When we are looking at rainbow colors, we will see them that order of red is on the highest order and purple is on the lowest order.
Kita bisa melihatnya dengan sempurna jika dilihat dengan berdiri di tempat yang tinggi. Memang benar bahwa pelangi adalah bentuk lingkaran, tidak seperti bentuk parabola. Ketika kita melihat warna pelangi, kita akan melihat bahwa urutan warna merah adalah urutan tertinggi dan warna ungu urutan terendah. Red is more dominant than another color caused by having biggest wave between others. Therefore, the red one is in the highest order and purple one is in lowest order. Warna merah lebih dominan dari warna lain karena memiliki gelombang yang paling besar di antara warna lainnya. Oleh karena itu, yang merah berada di urutan tertinggi dan yang ungu di urutan terendah. How rainbow is formed? Bagaimana pelangi terbentuk? Try to watch it when light of sun converts a 19-degree angle mirror or a glass prism side or surface of soft foam. We can see color on the light. Coba amati saat cahaya matahari mengenai cermin sudut 90 derajat atau sisi prisma kaca atau permukaan busa sabun. Kita bisa melihat warna pada cahaya. The light is tried to be some wavelength of light that is seen by our eyes as red, bright red, yellow, green, blue, and purple. Cahaya dipancarkan menjadi beberapa panjang gelombang cahaya yang terlihat oleh mata kita sebagai merah, merah terang, kuning, hijau, biru, dan ungu. These colors are components of light that they are called visible light. The other component is invisible light, such as infrared. Red is in the right side, and ultraviolet, bright red, is in the left side. Warna-warna ini adalah komponen cahaya yang disebut cahaya tampak. Komponen-komponen lainnya adalah cahaya tak kasat mata seperti inframerah atau merah di sisi kanan dan ultraviolet atau merah terang di sisi kiri. So we can see the beautiful rainbow because there are some process to be beautiful rainbow that is ever in the sky. Jadi kita bisa melihat pelangi yang indah karena ada beberapa proses untuk menjadi pelangi yang indah yang muncul di langit. Jadi untuk contoh teks eksplanasi yang berada di paragraf pertama itu termasuk introduction atau di dalamnya terdapat general statement, description of the topic. Ada yang mendeskripsikan tentang pelangi. Kemudian di paragraf kedua menjelaskan atau explanation, di dalamnya ada urutan kejadian, bagaimana terjadinya pelangi, dan kemudian yang ketiga ada penutup.